Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Kita ngebahas zodiak Cancer 15 sampai akhir November 2021. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent ya. Laki-laki dan perempuan tentunya. Dan ini energi general teman-teman, pastinya tidak akan resonate untuk semua orang, dan tingkat keresonatannya juga pastinya 30%, ada juga yang 70%, 80, 90 ya, 50 gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kondisimu dan energimu. Dan ini pastinya istilahnya agak maju mundur waktunya, walaupun agak tidak terlalu jauh ya, dan kadang-kadang kebolak dan kebalik juga. Seperti biasa kita ngebahas kehidupan dulu. Dan seperti biasa juga saya menawarkan gelang kepada kalian yang memang berkenan ingin memilikinya. Monggo hubungi saya via WA. Dan masalah warna bisa konfirmasi ke saya. Ini warna yang tersedia, yang memang masih ada. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang udah memiliki ya. Terima kasih, semoga besar manfaatnya buat kalian dan ada istilah karomahnya atau barokahnya buat kalian seperti itu. Dan kalau kalian memang berminat atau berkenan untuk membelinya, bisa hubungi saya via WA. Ini WA-nya harganya 200.000 ya. 200.000. Dan itu istilahnya pengiriman bisa ke luar negeri dan juga istilah di luar kota bisa ya. Bagi kalian yang berkenan silahkan hubungi saya. Dan bagi kalian yang memang tertarik untuk pembacaan perjalanan hidup kalian di awal tahun 2022 sampai akhir tahun 2022, kalian bisa hubungi saya via terawang ya. Kalau kalian berkenan itu pun juga, dan itu biayanya 200.000 karena itu menceritakan atau menerawang perjalanan 1 tahun untuk kalian. Seperti itu ya. Kalau kalian berkenan, kalau tidak ya jangan. Saya nggak maksakan ya. Nah, kehidupan zodiak Cancer 15 ya sampai akhir November 2021 ini sepertinya memang ada kelelahan, ada kesendirian, ada kesepian, ada ketidakberdayaan yang kalian rasakan selama ini. Ini berhubungan dengan finansial, juga berhubungan dengan perasaan atau cinta. Dan ini membuat kalian merasa tidak berdaya dan merasa putus harapan atau kehilangan arah untuk menuju kehidupan kalian ke depannya lagi. Tetapi di sini sebenarnya kalau kalian mau istilahnya melihat dengan teliti, ditelaah terus apapun yang pernah kalian alami, yang terjadi dalam hidup kalian, apa yang ada di sekeliling kalian, ini ada hikmah yang bisa kalian petik untuk menjadi orang yang lebih hati-hati lagi ke depannya ya, lebih sabar dan lebih bisa membawa diri ke hal-hal yang positif, dan bisa tahu dan bisa mengetahui orang yang membawa hal positif dan hal yang negatif, dan otomatis hal-hal semua itu membawa pengaruh baik dalam hidup kalian dan juga bisa membawa pengaruh buruk dalam kehidupan kalian secara apapun ya, seperti itu. Tapi di sini sepertinya kalian juga banyak yang lagi istilahnya mencari istilahnya celah atau harapan-harapan untuk maju ke depan, entah mencari pekerjaan, entah peluang usaha, entah terus kalian menghubungi channel-channel kalian ya, yang mungkin banyak kolega, banyak channel untuk istilahnya membantu atau meringankan beban kehidupan kalian, entah tawaran pekerjaan, entah kerjasama atau apapun itu. Memang di sini akan ada beberapa pertemuan yang akan kalian temui. Bisa ini pertemuan bisnis, bisa pertemuan dengan rekan kerja, bisa pertemuan di bidang usaha atau apapun itu. Juga bisa pertemuan istilahnya yang berhubungan dengan pernikahan atau bisa pertunangan atau reunian, tapi membuahkan pintu berkah, pintu rezeki. Walaupun memang ini ada yang besar peluangnya ya, ada juga yang memang sedikit. Tapi apapun itu rezeki buat kalian, besar atau kecil harus disyukuri. Karena di sini sepertinya untuk kalian zodiak Cancer akan ada bantuan besar dari seseorang atau orang tertentu atau instansi tertentu atau perusahaan tertentu untuk seenggaknya meringankan, bahkan istilahnya membebaskan kalian dari segala beban
kehidupan ataupun pikiran, entah tawaran pekerjaan, entah tawaran kerjasama atau apapun itu. Tapi ini memang energi baik ya, harus disyukuri. Dan di sini kalian juga harus seiring sejalan dengan orang-orang yang selama ini mendampingi kalian di saat kalian susah ataupun terpuruk, di kondisi kalian istilahnya bukan cuma kalian senang aja ya, kalau senang mah semua orang juga mau ya mendampingi kalian, tapi di saat kalian susah atau senang ada dan selalu istilah memberikan kalian semangat, entah keluarga, entah kerabat, entah siapapun, hargai dia. Jangan istilahnya ketika kalian udah mulai naik lagi dan kalian lupa, dan segera tinggalkan apapun perasaan kalian, apapun istilahnya yang menghimpit hidup kalian, mulai istilahnya ke tempat yang baru atau ke arah yang baru yang jauh lebih baik, dengan semangat yang baru ya, semangat yang lebih istilahnya punya semangat untuk memperbaiki segala hal dalam kehidupan kalian. Karena kalau kalian terus-terusan di situ, bagaimana bisa untuk kalian bisa bangkit kembali? Ketika semuanya seperti tertutup, bagaimana mungkin kalau kalian tidak bisa mengambil celah atau mencari celah atau mengetuk pintu ke pintu? Mana bisa kalian tahu mana yang bisa membantu kalian? Seperti itu ya. Dan di sini memang kalian juga harus tetap yakin dan percaya ada kebaikan di balik kesedihan, ada kebahagiaan di balik apapun yang kalian alami saat ini. Ya, entah istilahnya masih jauh atau sebentar lagi, tapi di sini memang banyak dari kalian juga yang udah mulai bisa berbagi dengan orang-orang sekeliling kalian yang memang tidak seberuntung kalian. Karena di sini memang ada yang lagi mendapatkan kesedihan, tapi ada juga yang lagi mendapatkan berkah atau rezeki untuk istilahnya mencapai kehidupan yang jauh lebih baik atau lebih sukses dalam hal finansial dan peningkatan karir ya. Sesuaikan ya energi kalian di mana. Dan di sini juga kalian harus hati-hati dengan langkah kalian, dengan ucapan kalian, dengan pemikiran kalian, dan dengan keputusan kalian. Hati-hati dan teliti, jangan sampai salah langkah, karena ini akan berubah fatal atau berakibat fatal kepada kehidupan kalian. Seperti itu ya. Bagi kalian yang bertani, hati-hati dengan hama, karena ini akan rentan rugi. Untuk kalian yang memang terutama yang di bidang pertanian bawang, bunga, dan juga istilahnya di bidang sayuran ya, hati-hati rentan rugi. Jadi harus benar-benar dikontrol ya, jangan sampai istilahnya kalian lalai dan pada akhirnya kalian rugi. Seperti itu, banyak hama yang akan datang. Bagi kalian yang memang di bidang terapi, sepertinya memang kalian harus sabar-sabar dulu karena naik turun ya secara ekonomi atau secara keuangan kalian. Tapi di sini kalau kalian bisa ada sampingan lain, itu lebih baik ya. Seperti itu, ada banting setir sedikit tentunya. Dan bagi kalian yang memang ada di luar negeri, sepertinya memang harus hati-hati dan teliti dengan orang-orang yang kelihatan baik, kelihatan manis, padahal memanipulasi dan ingin mengambil harta kalian, itu utamanya. Dan bagi kalian yang istilahnya dan juga ingin memanfaatkan kalian ya, bagi kalian yang memang di pemerintahan, di apapun itu kondisimu yang memang berhubungan dengan instansi atau pemerintahan tertentu atau perkantoran atau apapun itu, kalian hati-hati dengan persaingan, karena ini ada sikut menyikut yang cukup tajam. Dan kalian juga harus hati-hati dengan ucapan dan apapun istilahnya yang memang akan membuat kalian terjatuh, entah misalnya ada pel-pel ya, atau dokumen-dokumen yang penting yang bisa orang istilahnya ambil tanpa sepengetahuan kalian, dan itu menjadi titik celah atau titik untuk menjatuhkan kalian. Jadi hati-hati, ini sikut menyikutnya sangat tajam untuk zodiak Cancer yang berkarir di bidang instansi tertentu. Begitu juga yang berdagang, saingan bisnisnya ketat banget, dan ini beraroma magic ada, walaupun memang tidak semua, tapi banyak berdoa, banyak berzikir, banyak bersolawat, itu insya Allah akan mempermudah ya usaha kalian dimanapun kalian berada dan kondisi apapun. Kalau kalian muslim ya, kalau kalian non muslim ya sesuaikan dengan agamamu ya, karena saya nggak paham tentunya. Kita ngebahas yang keuangan yuk untuk zodiak Cancer. Dan bagi kalian yang memang tertarik dengan pembacaan garis tangan, konsultasi, personal reading ya, kalian bisa hubungi saya via WA, dan aturannya ada di box deskripsi video ini. Seperti itu ya. Kalau kalian memang tidak paham, misalnya kan tidak semua paham ya, box deskripsi itu di mana? Box deskripsi itu di mana? Ini WA aja ya, WA aja. WA-nya sama kok, salah satunya ini.
Dan kita ngebahas keuangan ya. Keuangan ini sepertinya ada titik cerah atau awal baru yang sangat terang benderang, dan ini membuahkan keyakinan dalam dirimu, istilahnya untuk menjadi orang yang lebih sukses lagi, lebih maju lagi, dan lebih mempunyai semangat juang tinggi untuk merubah kehidupan kalian ke arah yang jauh lebih baik, tentunya secara finansial atau secara nama baik. Karena nama baik akan ada peningkatan karir, terutama ya dalam hal istilahnya di perkantoran atau apapun itu yang berhubungan dengan pemimpin atau kepemimpinan. Karena di sini sepertinya kalian juga akan ada banyak yang dimutasi kerja, sepertinya akan banyak yang dimutasi kerja ya, akan banyak bertemu dengan orang-orang yang maaf ya, licik ya, licik, kelihatannya baik, kelihatannya sangat halus, apa ini itu, ternyata ujung-ujungnya sama aja, ingin sikut-sikutan, ingin mengambil sesuatu yang menguntungkan buat kalian ya, buat mereka ya, seperti itu. Jadi saling sikut-sikutan untuk mencari keuntungan sendiri, intinya seperti itu. Dan di sini otomatis membuat kalian jadi bingung, aduh kenapa belepotan ya, bingung ya, jadi bingung, jadi ini baik enggak ya, ini orangnya tulus enggak ya, atau kira-kira di tempat baru ini kira-kira akan lebih sukses enggak ya, atau lebih mudah enggak ya. Jadi jangan terlalu terfokus ke situ. Kalau kalian terus terfokus ke situ, bagaimana bisa kalian melangkah ke hal-hal yang baik? Karena di sekeliling kalian, saya tekankan ya kepada kalian semua, teman-teman ya, om, tante atau apapun ya yang istilahnya ngikutin channel saya, bisa adik-adik ya, seperti itu. Jadi dalam pekerjaan atau bisnis kita tidak ada teman baik atau istilah teman sejati, itu tidak ada. Yang ada itu rekan bisnis. Jadi rekan bisnis itu pastinya kadang jadi teman kita, kadang juga istilahnya jadi musuh kita, karena semuanya bersumber kepada saling mengambil keuntungan atau mementingkan keuntungan masing-masing ya, seperti itu. Dan di sini kalian juga harus yakin dan percaya dengan kemampuan kalian. Kalau kalian terus diasah kemampuannya, terus memperbaiki diri dan terus belajar dan dekat dengan orang-orang yang membawa kalian ke hal-hal yang positif, insya Allah apapun yang kalian tuju akan istilahnya ada jalannya dan otomatis akan berbuah baik. Karena di sini seperti ada kalian yang memang udah bahagia ya, ada yang udah bahagia, udah bisa berbagi dengan orang lain, merasakan ketenangan hidup, kebahagiaan, bahkan ada yang menjadi seorang pemimpin ya, ada peningkatan karir yang bagus. Tapi ada juga yang memang masih harus terus berjuang dalam menjalani kehidupan ya, untuk mencapai sesuatu yang kalian harapkan atau jauh lebih baik dari saat ini. Jadi dua versi ya teman-teman, sesuaikan energimu di mana, kondisimu di mana, seperti itu ya. Dan kalian juga harus benar-benar istilahnya bisa merubah arah atau merubah pikiran kalian, pemikiran kalian ya. Jangan terus-terusan terpaku atau terpuruk karena kehidupan atau hal-hal yang di masa lalu, entah dari orang lain, entah dari saudara, keluarga, entah dari siapapun ya, entah dari pengalaman hidup kalian yang buat kalian merasa kecil ya, merasa kecil hati. Jangan terus-terusan jadi sumber istilah untuk kalian tidak maju ya, jangan ya. Tepat tinggalkan hal-hal seperti itu, diganti dengan kondisi yang baik, pemikiran yang baik ya, menuju arah yang jauh lebih baik, seperti itu. Jangan terus-terusan terpaku dengan kesedihan atau keterpurukan yang pernah kalian alami. Karena kalau masalah itu ya, kesedihan setiap orang itu pernah punya, dan kita ada fase-fasenya hidup ya, ada fasenya hidup berjuang, ada fasenya hidup disakiti ya, ada fasenya hidup istilah bersabar dan memetik buah dari kesabaran, seperti itu. Jadi berproses ya teman-teman. Jadi intinya apapun yang terjadi ke kita, walaupun kita udah baik-baik saja, yang pernah ada dalam hidup kita pasti kita tidak akan lupa, pasti kita tidak akan lupa, karena itu semua perjalanan hidup kita. Seperti cerita yang memang dilukiskan oleh misal tulisan ya, itu sama seperti yang dialami oleh kita, adalah cerita yang memang dilukiskan oleh Tuhan untuk kita. Apa yang terjadi ya itulah perjalanan hidup kita ya. Tinggal kita memilih ketika kita terpuruk bisa menjadi orang yang baik atau tidak ya, seperti itu. Maaf ya teman-teman kalau ngomongnya agak belepotan, nggak tahu
Kita ngebahas yang berpasangan, yang single dan juga single parent. Ini asmara tentunya untuk zodiak Cancer ya, 15 sampai akhir November 2021. Kita yang berpasangan dulu, sepertinya ada awal baru yang indah, yang cerah, yang membahagiakan dan membuahkan kemakmuran atau banyak kata selamat yang datang kepada kalian karena pencapaian hidup yang kalian lakukan atau yang terjadi kepada kalian dan orang lain melihatnya. Bisa ada peningkatan karir, ekonomi yang semakin baik, semakin sukses usaha, atau ada juga yang punya jabatan, atau ada juga yang terlepas dari beban pikiran atau permasalahan dan membuat kalian menjadi orang yang lebih merdeka ya, perasaannya lebih tenang dan lebih bahagia seperti itu. Dan di sini kita ngebahas yuk yang single. Ini yang berpasangan ini sepertinya memang ada yang memang baru-baru cerai, tapi ada juga yang memang lagi ada yang menapaki kehidupan baru karena ekonominya semakin baik. Ada juga yang seperti itu ya. Sesuaikan ya energimu di mana. Nah, kita nggak bahas yang single ya. Yang single ini sepertinya memang kalian orang-orang pejuang, orang-orang tangguh, orang-orang yang memang tidak istilahnya mau, istilahnya apa ya, menyerah dengan keadaan, dengan kondisi, terus bekerja keras, terus mencapai apapun yang kalian inginkan walaupun istilahnya dengan tangisan, dengan keringat ya, seperti itu yang luar biasa. Dan di sini juga perjuangan yang cukup luar biasa, tapi pada akhirnya kalian menjadi orang yang memang semakin dewasa, semakin mandiri, semakin punya pemikiran jauh ke depan yang lebih keren, lebih bagus ya. Dan ini energinya enak banget dibacanya ya untuk yang single. Dan di sini sepertinya ada peningkatan karir atau awal yang sukses buat kalian. Seperti itu ya, ada yang udah sukses, ada yang awal yang akan sukses, ada juga yang memang seperti ada titik cerah yang akan membawa kesuksesan buat kalian. Tapi di sini ada juga yang memang akan menikah, akan bertunangan atau bertemu orang yang memang istilahnya akan jadi jodoh kalian, walaupun ini memang ketemunya dipertemukan oleh teman, bisa juga oleh kerabat ya, atau ada juga yang dijodohkan loh, tapi memang ini berjodoh insya Allah ya, sepertinya memang jodohnya dan caranya seperti itu jalannya ya. Di sini kita ngebahas untuk yang single ini seperti ada orang baru yang akan datang dan memberi arah baru kepada kehidupan kalian, warna baru yang indah. Tapi hati-hati, orang ini orang yang istilahnya mudah bosan dan juga orang yang memang sepertinya suka tebar pesona dan dia emang mudah istilahnya membuat orang terpukau kepadanya karena memang banyak fasilitas atau banyak yang memang orang kagumi dari dia, entah gantengnya, entah punya sesuatu ya, entah materinya atau apapun itu. Tapi harus hati-hati ya, karena ini kayaknya kurang keren, kurang baik. Kita ngebahas yang single parent ya. Single parent ini titik permasalahanmu yang akan menyelamatkanmu dalam kehidupan atau dalam karir atau dalam usaha atau dalam kehidupan kalian ke depan adalah dekat dengan Tuhan, dekat dengan orang-orang yang baik. Ini pesannya terdalam banget ya untuk single parent yang Cancer. Dekat dengan orang-orang yang baik yang bisa menuntun kalian atau bisa mengarahkan kalian ke hal-hal yang positif, dan otomatis bisa menanamkan kebaikan dalam hati kalian, bisa menanamkan keimanan dalam hidup kalian, dalam hati kalian kepada Tuhan, dan otomatis kalian bisa sanggup untuk berjuang untuk kehidupan kalian ke depan, entah dalam rezeki, entah usaha, entah dalam mencapai apapun yang kalian inginkan, atau entah dalam menghadapi kehidupan kalian ke depannya. Karena kalau masalah jodoh, ada yang akan datang, ada juga yang belum datang ya, seperti itu. Ada juga yang udah ketemu tapi ini energinya sedikit, tapi ada juga yang akan datang, ada juga yang belum datang. Jadi intinya versi terbaiknya adalah ini sangat dalam pesannya. Jadi kalian dekat dengan Tuhan, dekat dengan orang-orang yang baik yang bisa mengajarkan kalian atau mengarahkan kalian ke hal-hal yang positif ya. Hati-hati dalam memilih teman, karena itu akan berdampak besar dalam kehidupanmu ke depan. Kalau kalian salah pilih dalam berteman, kalian akan hancur 5 tahun dari sekarang. Jadi dari sekarang 5 tahun ke depan hancur. Terus kalau kalian udah umur 35 atau 40 tahun, kesananya kalian mau apa? Kalau mau udah seperti itu, kalian yang rugi, orang lain tidak rugi, ya kan? Nah,
Kalau kalian mau keren, mau bagus, mau jadi orang yang lebih baik lagi ke depannya, hati-hati memilah dan memilih teman, karena ini akan berpengaruh besar dalam kehidupanmu ke depan. Ini buat laki-laki dan perempuan ya, saya nggak bilang untuk laki-laki aja. Begitu ya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih udah mendukung channel aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.